Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Herna Sulistiawati. Saya perwakilan dari kelompok 5 kelas B semester 3 Prodi Teknologi Geomatika. Nah, di sini sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan dulu teman-teman saya dan anggota kelompok saya. Nah, pertama ada Aldi Fitriadi, kedua ada Gloria Sesean, tiga ada saya sendiri Herna Sulistiawati, dan ketiga Rina Hairani, dan yang kelima ada Iksanul Akmal. Terus yang terakhir, yang keenam adalah Yanto. Nah, yang tadi itu perkenalan dari kelompok saya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke materi, yaitu survei rekayasa. Dan sebelum memasukin materi intinya yaitu survei rekayasa, saya dan teman-teman saya membuat juga pengantar geomatika. Ini ya slide-nya. Dan ini pengantar geomatikanya yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini dari maksud geomatika itu saya akan menjelaskan. Nah, geomatika mempunyai aplikasi dalam semua disiplin yang berhubungan dengan data spasial. Misalnya, studi lingkungan, perencanaan wilayah dan kota, kerekayasaan, navigasi, geologi, dan geofisika, dan tambahnya lagi pengelolaan pertanahan. Oleh karena itu, geomatika sangat fundamental terhadap semua disiplin ilmu kebumian yang menggunakan data spasial, seperti ilmu ukur tanah, penginderaan jauh atau foto udara, atau dengan gelombang elektromagnetik, kartografi, sistem informasi geografik, atau kita sebut biasa SIG ya, dan gelombang positioning system atau GPS. Nah, setelah pengantar tadi, ada yang namanya juga subfile of geodesy. Apa sih itu? Nah, subfile of geodesy itu adalah kayak bidang apa aja sih yang ada di geodesi itu tuh, bidang apa aja. Nah, pertama aku menjelaskan satu, plan surveying atau survei permukaan tanah datar. Dan yang kedua, engineering survey atau survei rekayasa. Nah, ini materi kita ya. Nah, habis itu cadastral surveying atau survei kadaster. Terus yang keempat ada fotogrametri atau ya bisa dibilang fotogrametri sih. Terus remote sensing atau penginderaan jauh. Habis itu ada hidrografi, yaitu hidrografi. Dan setelah hidrografi ada namanya high geodesy atau geodesi lanjutan. Terus ada kartografi dan GIS atau SIG dengan arti sistem informasi geografis. Nah, oke, yang pertama tadi itu kan ada plan survey. Apa sih plan survey itu? Nah, plan survey itu merupakan ilmu dan teknologi untuk menyajikan bentuk permukaan bumi maupun baik unsur alam maupun unsur buatan manusia pada bidang yang dianggap datar. Terus tipe ini tuh adalah yang umumnya digunakan untuk pengukuran luasan atau jarak yang tidak besar. Pengukuran dalam areal ini yang terbatas sehingga efek lengkungan permukaan buminya dapat diabaikan dan diperhitungkannya dapat langsung direferensikan pada pemetaan yang diperlukan untuk mendukung seperti perencanaan desain, konstruksi, pemeliharaan, dan operasi proyek-proyek rekayasa, kecuali ya survei tentang batas dari proyek-proyek sipil dan proyek rekayasa lainnya. Nah, survei rekayasa ini merupakan bidang khusus dalam praktek keahlian rekayasa, termasuk semua kegiatan surveying, dan survei rekayasa ini didefinisikan sebagai kegiatan yang dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan survei untuk lokasi, desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Nah, lalu yang kedua yaitu survei rekayasa atau engineering surveying. Nah, survei rekayasa ini mencakup pemetaan fotografi skala besar sebagai dasar dari perencanaan dan desain rekayasa. Kemudian, nah yang ketiga ini ada namanya survei kadaster, yaitu cadastral surveying. Ini tuh pengukuran untuk menentukan posisi batas-batas pemilikan tanah, persil, pemetaan, bidang-bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Fitriadi
dari program studi Teknologi Biomatika. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang survei rekayasa. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan sebagian tentang survei rekayasa. Keempat, fotogrametri. Fotogrametri dapat didefinisikan sebagai suatu seni, pengetahuan, dan teknologi untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang suatu objek fisik dan keadaan di sekitarnya melalui proses perekaman, pengamatan, pengukuran, dan interpretasi citra fotografi. 5. Remote sensing. Apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah ilmu dan sampai batas tertentu seni untuk memperoleh informasi tentang permukaan bumi tanpa benar-benar bersentuhan dengan itu. Ini dilakukan dengan merasakan dan merekam energi yang dipantulkan atau dipancarkan. 6. Hidrografi. Survei hidrografi yaitu pengukuran untuk memperoleh gambar permukaan dasar laut dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga pekerjaan pengukuran untuk mengetahui kecepatan arus sungai dan arus laut. 7. GIS, Sistem Informasi Geografis. SIG adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisa, dan menghasilkan data yang mempunyai referensi geografis atau lazim disebut data geospasial yang berfungsi sebagai pendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, transportasi, pelayanan umum, dan lainnya. Survei rekayasa. Surveying rekayasa, engineering surveying didefinisikan sebagai kegiatan yang dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan survei-survei untuk lokasi, desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan dari proyek-proyek sipil dan proyek rekayasa lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk yang pertama, persiapan survei dan spesifikasi pemetaan. Yang kedua, pelaksanaan survei fotogrametri dan survei lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan termasuk data topografi dan data hidrografi. Ketiga, hitungan, reduksi, dan plotting data survei untuk dipakai dalam desain rekayasa. Keempat, desain yang ketentuan survei kontrol jaringan horizontal dan vertikal. 5. Ketentuan jalur dan kelandaian serta susunan kerja lainnya untuk kegiatan konstruksi sipil atau konstruksi lainnya. 6. Pelaksanaan dan kontrol kualitas pengukuran spasial selama konstruksi. 7. Awan permukaan bumi dan stabilitas bangunan. 8. Pengukuran material dan kuantitas lainnya untuk inventarisasi, penilaian ekonomi, dan usulan perhitungan biaya. 9. Pelaksanaan as-built survey, persiapan peta, perencanaan dan profil untuk konstruksi. 10. Analisis kesalahan dan toleransi yang berhubungan dengan pengukuran, rancangan lapangan, dan pemetaan atau gambaran lain tentang pengukuran survei yang dibutuhkan guna mendukung proyek rekayasa. Surveying rekayasa merupakan bidang khusus dalam praktek keahlian rekayasa, termasuk semua kegiatan surveying dan pemetaan yang diperlukan untuk mendukung seperti perencanaan desain, konstruksi, pemeliharaan, dan operasi proyek-proyek rekayasa, kecuali surveying tentang batas, right of way, atau surveying kadastral lainnya ya, seperti survei-survei untuk pencarian kembali dari batas kepemilikan tanah atau penetapan batas-batas baru. Surveying rekayasa adalah suatu keterampilan yang dibutuhkan oleh sarjana sipil atau sarjana teknik lainnya. Seorang spesialis surveyor rekayasa dapat mendukung dan melayani sarjana sipil atau sarjana teknik lainnya dalam kegiatan desain dan konstruksi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata kesalahan. Selebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah video tadi, teman saya akan mempresentasikan dan melanjutkan materi yang akan kami presentasikan, yaitu KKV, yang akan dijelaskan oleh Rina Hairani dan Muhammad Iksanul Akmal. Berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Hairani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang KKV. Monitoring kontrol vertikal dengan metode sifat data. 1. Ruang lingkup. Ruang lingkup standar ini meliputi istilah dan metodologi jaringan kontrol vertikal, klasifikasi, konvensi, spesifikasi teknis, dan pedoman teknis tentang pendefinisian datum, penerapan kelas dan orde.
yang berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan jaringan kontrol vertikal dengan metode sifat data. 2. Istilah dan definisi. Tinggi ortometrik, tinggi terhadap geoid sepanjang garis bunting-bunting. Tanda tinggi geodesi. Titik tetap di lapangan yang berbentuk pilar dengan ukuran tertentu yang menandai nilai tinggi sebagai bagian dari jaringan kontrol vertikal yang berfungsi sebagai titik kontrol vertikal. Datum vertikal. Bidang referensi untuk sistem tinggi ortometrik yaitu geoid. Bidang ekipotensial gaya berat bumi yang paling mendekati muka laut rata-rata. Titik yang mempunyai nilai tinggi terhadap datum vertikal dan dipilih sebagai titik pangkal atau origin untuk jaringan kontrol vertikal. Muka laut rata. Bidang permukaan laut rata-rata selama kurun waktu tertentu. Jaringan kontrol vertikal nasional. Serangkaian titik kontrol vertikal yang satu sama lainnya diikat dengan ukuran BFI. Ortometrik mengacu pada titik datum. Keterangan jaringan kontrol vertikal yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang belum bisa disebut jaringan kontrol vertikal nasional. Subjaring kontrol vertikal. Jaringan kontrol vertikal yang meliputi sebagian wilayah nasional dan datum vertikal lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanul Akmal. Di sini saya akan melanjutkan tentang KKV. Selanjutnya ada kelas atribut yang menunjukkan ketelitian internal atau internal akurasi jaringan sebagai fungsi metode dan alat pengukuran desain jaring dan metode hitungan. Kelas dinilai melalui analisis ketelitian hasil proses perataan terkendala minimal. Selanjutnya ada order. Atribut yang menunjukkan ketelitian eksternal atau eksternal akurasi jaring sebagai fungsi kelas. Jaring kedebatan kesesuaian data ukuran terhadap jaring kontrol yang digunakan untuk ikatan dan ketelitian proses transformasi datum. Keterangan order ini terbagi menjadi order 0, order 1, order 2, order 3, dan order 4. Selanjutnya ada slug, jalur pengukuran antara dua titik berdiri lampu usun dengan sekali berdiri instrumen. Dan seksi, jalur pengukuran antara dua tanda tinggi geodesi atau TTG atau benchmark atau BM yang berurutan. Keterangan, satu seksi pada umumnya terdiri atas beberapa slug. Selanjutnya ada kring, yaitu jalur pengukuran yang membentuk rangkaian tertutup atau berawal dari dan berakhir pada titik kontrol vertikal yang sama. Perataan kuadrat terkecil, metode hitung perataan yang berdasarkan pada minimalisasi jumlah kuadrat residu data pengamatan. Selanjutnya presisi, yaitu derajat kesesuaian atau kedekatan hasil-hasil ukuran berulang satu terhadap yang lain. Presisi menunjukkan konsistensi internal. Akurasi, yaitu derajat kedekatan hasil ukuran terhadap nilai sebenarnya atau nilai yang dianggap benar. Perataan terkendala minimal, perataan kuadrat terkecil, data pengamatan dengan jumlah terkendala atau parameter yang dianggap tetap, sebanyak minimal yang diperlukan untuk mencapai penyelesaian. Dalam hal penentuan tinggi, jumlah kendala minimal sama dengan 1. Selanjutnya, perataan terkendala penuh, yaitu perataan kuadrat terkecil, data pengamatan dengan jumlah kendala atau parameter yang dianggap tetap, melebihi jumlah minimal yang diperlukan untuk mencapai penyelesaian. Presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita bahas tentang KKH. Ini akan dijelaskan sama teman saya yang bernama Gloria Sesehan dengan Yanto. Berikut videonya. Shalom, perkenalkan nama saya Gloria Sesehan. Saya dari Prodi Teknologi Geomatika. Di video ini saya akan menjelaskan tentang KKH atau kerangka kontrol horizontal. Yang pertama ada ruang lingkup. Standar ini meliputi ruang lingkup, istilah dan definisi, klasifikasi, konvensi, dan spesifikasi teknis dari pembangunan dan pengembangan jaringan titik kontrol geodetik horizontal nasional. Istilah dan definisi. CIS,
Sistem referensi koordinat Cartesian 3 dimensi yang geosentrik dan terikat langit, dan dinamakan juga sistem ECSF. Catatan: sistem CIS umumnya digunakan untuk mendefinisikan posisi dan pergerakan satelit atau benda-benda langit lainnya, dan sistem koordinat ini tidak berotasi dengan bumi, tetapi berevolusi bersama bumi mengelilingi matahari. Berikutnya ada CTS, sistem referensi koordinat Cartesian 3 dimensi yang geosentrik dan terikat bumi, dan dinamakan juga sistem ECEF. Catatan: sistem CTS umumnya digunakan untuk pendeskripsian posisi dan pergerakan titik-titik di permukaan bumi, dan sistem koordinat ini berotasi dengan bumi dan juga berevolusi bersama bumi mengelilingi matahari. Selanjutnya, datum geodetik, sejumlah parameter yang digunakan untuk mendefinisikan bentuk dan ukuran elipsoid. Referensi yang digunakan untuk pendefinisian koordinat geodetik serta kedudukan dan orientasinya dalam ruang terhadap fisik bumi, yang dalam hal ini sistem CTS. Berikutnya ada DOP, bilangan yang umum digunakan untuk merefleksikan kekuatan geometri dari konstelasi satelit, di mana nilai DOP yang kecil menunjukkan geometri satelit yang kuat dan nilai DOP yang besar menunjukkan geometri satelit yang lemah. Keterangan: bergantung pada parameter yang diestimasi, dikenal beberapa jenis DOP, yaitu GDOP, PDOP, HDOP, VDOP, dan TDOP. Elips kesalahan absolut, elips yang menggambarkan daerah kepercayaannya dari ketelitian koordinat suatu titik. Catatan: elips kesalahan absolut dinamakan juga elips kesalahan titik. Bentuk dan ukuran elips kesalahan absolut dihitung berdasarkan matriks konversi dari koordinat titik yang bersangkutan. Dalam hitungan perataan suatu jaring kerangka, indikator kualitas yang formal seperti elips kesalahan titik ini umumnya hanya akan dihitung apabila uji-uji statistik telah sukses diuji. Dalam suatu perataan jaring bebas, maka besar, bentuk, dan orientasi elips kesalahan absolut akan terpengaruh oleh lokasi titik datum dalam jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto dari Prodi Teknologi Informatika. Saya di sini akan menjelaskan atau melanjutkan tentang KKH. Elips kesalahan relatif, koordinat yang menggambarkan daerah kepercayaan, confidence region, dari ketelitian koordinat suatu titik relatif terhadap titik lainnya. Catatan: 1. Elips kesalahan relatif dinamakan juga elips kesalahan garis. 2. Bentuk dan ukuran elips kesalahan relatif dihitung berdasarkan matriks kovariansi dari koordinat relatif suatu titik terhadap titik lainnya. 3. Dalam suatu hitungan perataan jaring bebas terkendali minimal, besar, bentuk, dan orientasi elips kesalahan relatif tidak akan terpengaruh oleh lokasi titik datum dalam jaringan. 4. Elips kesalahan relatif baik digunakan untuk mengecek kualitas data ukuran baseline antara dua titik pengamatan, garis basis line, vektor koordinat relatif 3 dimensi, dx, dy, dz antara dua titik pengamatan, garis basis trivial, garis basis baseline yang dapat diturunkan kombinasi linear, dan garis basis lainnya dari satu sesi pengamatan. Selanjutnya, jaringan kontrol horizontal, sekumpulan titik kontrol horizontal yang satu sama lain dikaitkan dengan data ukuran, jarak dan atau sudut, dan koordinatnya ditentukan dengan metode pengukuran atau pengamatan.
tertentu dalam satu sistem referensi koordinat horizontal tertentu. Kelas jaringan, atribut yang mengkarakteristikan ketelitian internal, tingkat presisi dan jaringan yang pada prinsipnya bergantung pada 3 faktor utama, yaitu kualitas data, geometri jaringan, serta metode pengolahan data. Kerangka referensi koordinat, realisasi praktis dan sistem referensi koordinat sehingga sistem tersebut dapat digunakan untuk mendeskripsikan secara kuantitatif posisi dan pergerakan titik baik di permukaan bumi, kerangka terrestris maupun di luar bumi, kerangka selektial atau ekstra terrestris, pengamatan geodetik, dan umumnya direpresentasikan dengan menggunakan set koordinat dari sekumpulan titik maupun objek seperti binatang dan kuasar. Oke, selanjutnya metode poligon. Metode penentuan posisi 2 dimensi secara terrestris dari rangkaian titik yang membentuk poligon. Yang koordinat titik X, Y, atau EN ditentukan berdasarkan pengamatan sudut-sudut horizontal di titik poligon serta jarak horizontal antara titik yang berdampingan. Metode pseudo kinematik. Metode survei GPS yang berpengamatan di suatu titik dilakukan 2 kali secara singkat 5-10 menit dengan selang waktu yang relatif cukup lama 1-2 jam antara keduanya. Keterangan 1. Pengamatan dalam 2 sesi yang berselang waktu relatif lama dimaksudkan untuk mencakup perubahan geometri yang cukup untuk dapat menyukseskan penentuan ambiguitas phase guna mendapatkan ketelitian posisi yang lebih baik. 2. Metode pseudo-kinematik yang kadang dinamakan metode intermittent ataupun metode rekupasi dapat dilihat sebagai realisasi dari 2 metode statik singkat, lama pengamatan beberapa menit yang dipisahkan oleh selang waktu yang relatif cukup lama, sekitar 1 sampai beberapa jam. Hey, feeling good.